Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kali ini kita akan masuk subtema 2, pembelajaran 1 ya. Kemudian untuk pelajaran kita kali ini, kita awali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baik, kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung aja. Kita lihat sini, kita akan masuk ke tema 8, pembelajaran ke-1, subtema kedua. Oke, kita baca ya. Menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran ke-1-nya ini, penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, dan alamat rumah biasa dimuat di kartu identitas seseorang. Oke. Kita mulai dengan Oke, lanjut ya. Kita lihat sini ya. Berikutnya, meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Perhatikan gerakan tari menyapu berikut. Gerakan tersebut dilakukan dengan 4 gerakan dasar. Perhatikan setiap gerakan dasar yang ada dalam gambar. Tirulah gerakan tersebut. Jadi gini. Seperti menyapu ya, gerakannya seperti ini ya. Seperti menyapu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Satuan jam sudah dapat dalam menit. 1 jam 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Oke. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. Inilah hubungannya. 1 jam itu adalah 60 menit ya. Baik, kita lanjutkan dengan buku kita di buku tema 8. Oke, kita sini ya. Menjaga keselamatan di rumah. Oke, kita lanjutkan. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Kita sini ya. Ini Udin lagi bermain di kolam renang. Ini Udin lagi mengelap piala, kemudian ini kakaknya sedang merapikan buku atau arsip ya. Kemudian ini Udin sedang mengunci pintu jika keluar rumah atau masuk rumah. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Yaitu Udin dan keluarga sedang melakukan yang pertama ini bermain di kolam renang dengan hati-hati, mengelap piala dengan hati-hati, merapikan arsip dengan hati-hati, dan mengunci pintu rumah saat keluar. Oke. Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Ya, kita melakukan yang sama. Baik, kita langsung ke pertanyaan aja. Apa isi percakapan Udin dan kakak? Di sini kalian buka halaman 54. Kalau kalian mau menjawab pertanyaan, silakan jangan dibaca teksnya dulu. Biasakan baca pertanyaannya dulu. Setelah itu baru kita maju ke pertanyaan ya. Pertanyaan ini trik kalau biasa kelas 6 seperti itu ya. Gak apa-apa, kita mulai juga dari baca dulu juga boleh, baru kita lihat pertanyaannya. Tapi untuk mempersingkat waktu biasanya baca dulu pertanyaannya. Yuk kita mulai dari sini. Pertanyaan apa sih yang dipercakapkan Udin dan kakaknya? Kita baca ya. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik, ya tidak bisa dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benarkah jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa hilang atau dicuri orang lain? Kamu tahu nggak dokumen keluarga? Tahu ya? Ada kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian ada akte rumah, akte jual beli, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan hal-hal lain sebagainya. Seperti nanti kamu punya ijazah SD, itu juga dokumen ya. Jadi isi percakapan Udin dan kakak ini kalau kita tulis dalam bentuk jawaban pensil, yaitu adalah Udin dan kakak sedang merapihkan
merapikan dan membersihkan dokumen ya. Gitu ya. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulan kita harus menjaga dokumen atau arsip penting keluarga kita. Ya, ini kita harus seperti ini. Kalau kamu di rumah melihat dokumen yang berantakan atau hilang atau ada di tempat sampah, tolong dirapikan. Ini tugas kalian supaya kalian bisa menjaga keutuhan keluarga kalian ya. Jadi kalian harus mandiri. Udah tahu, oh ini kertas jangan dibungkus, jangan dibelocok-locok, dibuang. Oke, lanjut ya. Ayo membaca. Oke, kita baca. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Senda kartu pelajar SD Nusantara. Ini kakaknya Udin, namanya Mutiara. Nomor induk siswa NIS ya. Biasanya ini SN, ada N-nya. Nomor induk siswa nasional 12345. Oke. Tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 3 bulan 9 2006. Alamatnya Jalan W. John. Oke. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Masih. Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara. Ini huruf kapital, ininya ya, bukan tebelnya, tapi huruf M besar ya. Huruf kapital. Oke, kita lihat lagi di sini. Istilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitas masing-masing, kemudian menggunakan aturan penggunaan huruf kapital. Oke. Jadi kita harus pakai huruf kapital di sini. Apa namanya? Siapa ya? Budi Santoso. NIS-nya misalkan 0888 122 122. Oke, contohnya aja ya. Tempat lahir Jakarta ya. Jakarta 2 Mei 1900 tahun 2012. Contoh aja ya. Alamatnya Jalan Bangka Jalan Bangka Selatan 1. Ini contoh aja nih. Walaupun kayaknya nggak ada Bangka Selatan 1 ya. Kemang Selatan 1. Oke, Kemang Selatan 1, K-nya besar, S-nya besar ya. Kemudian di sini nomor 22 contoh aja. Oke, N-nya besar ya. Oke, ini dia. Oke, baik, kita lanjutkan di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi udah ngisi kartu pelajar, kemudian Pak Guru akan lanjutkan ya. Oke, di sini ada gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng bisa dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Di sini perhatikan ya. Ini ada gerakan tari dalam posisi duduk. Jadi kayak gini ya. Kemudian ada gerakan tari dalam posisi berdiri. Ini posisinya berdiri. Ini tangannya begini ya. Oke, tapi ini juga kita bisa lakukan sendiri ya, baik laki-laki anak perempuan juga bisa sama ya. Tahapannya seperti berikut langkah-langkahnya. Pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar. Kemudian gunakan hitungan 2 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah akhir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian ya. Gunakan juga hitungan. Jadi kalau kamu mau bagus pakai hitungan ya. Gerakan 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Oke, itu contoh aja. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tentang jam. Nah, pada materi kali ini kita lihat sini ada jam ya. Jam di sini dikatakan jam pukul 14 ya. Ini pukul 14.00 atau pukul 2 sore, 2 siang ya. Kemudian di sebelah sini ada pukul 15 atau pukul 15.00 ya.
Oke, kita lanjutkan. Lama waktu kegiatan 1 jam. Artinya kegiatan ini dilakukan dari jam 2 sampai jam 3 itu lamanya 1 jam ya. Kemudian di sini tahukah kamu 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit ya. Kemudian kita dapat menggunakan model jam untuk tahu berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Ini ada model jam ya. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit? Ya. Jarum panjang yang ini yang detik nih ya. Yang cepat ini ya. Jadi ini kalau ada yang detik ini kalau berputar ini dia 1 putaran itu baru 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan 1 jam. Jadi jarum panjang itu jarum yang detik ya. Oke, jadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Oke, kita lihat lagi, lanjut. Tentukan soalnya lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Jadi kan ini ada soal ya. Ini mulai pertama nih jam 8, kemudian dia selesai jam 10. Berarti kamu tinggal lihat sini, ini masih pagi. Jadi ini jam 8.00, ini jam 10. Caranya kamu bisa tulis ini lama kegiatannya berapa jam. Rumusnya adalah lama kegiatan itu rumusnya adalah waktu akhir ya dikurang waktu awal ya. Nah, cuman masalahnya adalah waktu akhir itu kamu lihat nih di sini selesainya jam 10, berarti kamu harus kurangi jam 10 ya dikurang jam 8 ya. Maka ini berapa hasilnya? 2 jam. Nah, itu kalau kayak gini tuh kalimat tulisan waktu ya, tapi kamu boleh nulis gini 10 dikurang 2. Ini untuk mempermudah aja ya, sama dengan 10 dikurang 8 ya, sama dengan 2 ya, berarti sini 2 jam. Ini untuk mempermudah. Tapi dalam penulisan waktu memang seperti ini ya, nggak apa-apa. Kamu harus bisa cara cepat dan cara aturan penulisannya, dua-duanya bisa. Jadi lama waktu kegiatan selama berapa jam di sini? Jadi jawabannya adalah 2 jam ya. 2 jam di sini tulis 2 jam sama dengan berapa menit? 2. Caranya gini, kalau dirubah ke menit simple kok ya, 2 tinggal dikali dengan 60 ya. 2 dikali 60 berapa menit? Yaitu 120 menit. Jadi jawabannya berapa menit? 120 menit ya. Oke gitu ya. Baik Pak Guru, lanjutkan. Kalau sudah nomor 1, sekarang nomor 2. Di sini jam kegiatan mulainya jam 12, kemudian selesai jam 13 ya. Kegiatan jam 13. Lama waktu kegiatan adalah kita tulis lagi tadi ya, lama waktu kegiatan rumusnya adalah lama kegiatan berarti waktu akhir ya, waktu akhir dikurang waktu awal ya. Waktu akhirnya adalah jam 13, waktu awalnya jam 12, 13 kurang 12 1, jadi 1 jam. Ini gambaran ininya ya. Jadi lama waktu kegiatan adalah 1 jam. 1 jam ini kita tulis sama dengan berapa menit ya? 1 kali 60. 1 jam nggak usah bingung, pasti rumusnya 60 menit ya. Baik, kita teruskan nomor 3. Nah, kegiatan berakhir jam 9, kegiatan jam 6 ya. Kegiatan lama waktu kegiatan sini berapa jam? Kita hitung ya. Caranya waktu akhir, lama kegiatan rumusnya apa? Lama kegiatan adalah ya waktu akhir kurangi waktu awal ya. Waktu akhir itu berapa? Itu jam 9 ya. 9 jam 9 dikurang 6. Ini kalau nggak ada menitnya enak kayak gini. Hitungnya juga cepat. 3 jam. Jadi berlangsung selama 3 jam. 3 jam adalah berapa menit? Yaitu mudahnya 3 cukup dikali 60, sederhana.
3 dikali 60, kalau misalkan ini hasilnya 180. Dari mana kamu bisa pakai cara penjumlahan bersusun ya, atau perkalian ke bawah. Nanti kita belajar itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 4 ya. Nah, ini waktu mulai kegiatan jam 7, selesai jam 12. Kayaknya ini kayak waktu sekolah kamu ya. Jadi kita belajar jam 7, selesai jam 12 ya. Baik, pertama kita cukup buat seperti ini ya. Kita buat oke, kita ambil pertanyaannya dulu. Sorry, pertanyaan di bawah nih. Kita ambil pertanyaannya dulu di sini. Oke ya, ini udah dapat pertanyaan. Lama waktu kegiatan yaitu lama kegiatan. Lama kegiatan itu sama dengan ya. Berarti kegiatan jam 12, selesainya mulainya jam 7. Maka hasilnya, rumusnya dulu. Waktu akhir dikurang waktu awal ya. Dia selesainya jam berapa? Jam 1 atau jam 13? Jam 12, sorry. Kemudian ini yang bawah, soalnya ini yang atas tadi jam 12. Kemudian kita geser dikit biar kelihatan. Mulainya jam 7, maka 12 kurang 7 sama dengan 5. Berarti dia lamanya 5 jam. Belajar di sekolah lamanya 5 jam. 5 jam ini berarti berapa menit? Cukup mudah ya, 5 dikali 60 ya. 5 dikali 60 adalah 300 ya. 300 menit. Oke, berarti jawabannya ini. Oke, kita lanjut saja. Nomor 5. Oke, nomor 5. Di sini kegiatan dimulai jam 9, kemudian selesai jam 13 atau jam 1 siang. Oke. Lama waktu kegiatan selama titik-titik jam. Oke, kita masuk lagi ke pembuatan rumus dulu ya. Lama kegiatan. Oke. Lama kegiatan adalah rumusnya yaitu waktu akhir ya dikurangi waktu awal ya. Oke, dikurang waktu awal. Nah, kita harus tahu di sini waktu akhirnya itu jam 13, waktu awal itu jam 9. 13 kurang 9 adalah 4 ya. Berarti 4 jam. Oke, 4 jam. Rumusnya simpel ya. Sini 4 ya, 4 jam. 4 jam berapa menit? Cukup simpel, 4 dikali, kalau dirubah ke menit 4 jam cukup dikali 60. Pokoknya kalau dirubah ke menit, jam adalah cukup dikali 60 ya. Jadi 240 menit. Jadi jawabannya kalau 4 jam itu adalah 240 menit ya. Oke, ini dia jawaban dari Pak Guru. Pak Guru akan coba lihat, ada buku di sini. Pak Guru coba nambahin aja ya. Sini ada jarum panjang, ini detik, jarum panjang yang menit, ini jarum pendek yang jam ya. Baik, ini ada jam, ada angka 1 sampai 12 berfungsi sebagai penunjuk angka pada jam ya. Kemudian jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Jarum pendek itu jam ya, nunjuk jam. Jarum panjang berfungsi sebagai penunjuk menit. Jarum panjang yang ini ya. Ada jarum panjang yang tipis. Nah, ini ada lagi jarum panjang tipis berfungsi sebagai penunjuk detik ya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Ini pukul 3 ya. Oke, pukul 3 ini kalau jam digital nulisnya gini ya. Jam, ini 3-nya jam. Kemudian yang 00-nya menit ya. Dibacanya pukul 3 tepat. Oke, di sini ya. Kemudian ini pukul 1 ya, atau di sini bisa disebut pukul 13. Kalau siang berarti di sini pukul 13. Kalau siang ya, 13 siang. Oke, boleh nulisnya 13.00 atau boleh garis miring ya. Atau boleh di sini disebutnya jam 1 siang. Woi, jam 1 siang. Oke. Boleh nggak di sini jam lain? Atau juga boleh
atau bisa juga jam 1 pagi. Ditulisnya kalau jam 1 pagi apa? 01.00 itu ya. Oke, baik Pak Guru, nggak panjang lebar nih, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Guru bisa banyak lagi memberikan materi yang lebih jelas. Pak Guru mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Akhir kata Pak Guru tutup dengan alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Semangat semangat semangat.